Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik kepada kita. Tuhan melimpahi kita dengan berkat kemurahan-Nya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ajaib dan berkarya di hidup kami, yang beserta dengan kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kekuatan yang Tuhan limpahkan, sehingga kami mampu melewati hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah istilah, kegagalan adalah guru yang terbaik. Maksudnya adalah bahwa kegagalan bisa menjadi pembelajaran kita. Dari kegagalan kita bisa belajar banyak hal. Dengan kata lain, kegagalan bisa dipandang bukan satu hal yang buruk dalam konteks tertentu, karena kita bisa belajar yang positif daripadanya. Iblis adalah pribadi yang buruk, yang jahat. Tapi bagaimanapun juga saudara, kita bisa belajar dan mengambil sesuatu yang positif dari keburukan iblis. Mungkin ini kedengarannya aneh, saudara. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejahatan iblis. Tentunya secara terbalik, saudara. Ini bukan berarti bahwa kita meniru iblis dan meneladani iblis dalam hal kejahatannya. Tapi sekali lagi kita mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan iblis untuk dijadikan sebagai hal yang positif buat kita. Supaya kita semua tidak salah paham, mari kita belajar tentang 3 keunggulan iblis. Yang pertama, saudara, iblis pintar dalam memperdayai. Dosa pertama yang dilakukan manusia terjadi karena Hawa diperdayai oleh iblis. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Dia memutarbalikkan kebenaran. Menghadapi kepandaian iblis dalam memperdayai, kita harus lebih cerdik daripada tipu daya iblis. Kita harus punya hikmat dari Tuhan dan bersikap cerdik terhadap segala tipu daya, sehingga kita tidak dapat terjatuh ke dalam dosa. Hal yang kedua adalah, iblis tidak pernah menyerah untuk mencobai. Iblis tidak pernah putus asa dalam menggoda manusia supaya terjatuh ke dalam dosa. Persistensi atau ketekunan iblis begitu luar biasa dalam kejahatan. Kita perhatikan di sini dalam Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ketika iblis gagal mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, ia tidak berhenti selamanya. Ia hanya berhenti sementara untuk menunggu waktu yang baik. Kalau Tuhan Yesus saja dalam keadaannya sebagai manusia terus diamat-amati oleh iblis, apalagi kita, saudara dan saya. Iblis menunggu saat kita lengah, saat kita berada dalam titik lemah untuk menggoda dan mencobai kita. Tapi saudara, kita pun tidak boleh menyerah untuk terus hidup dalam kebenaran. Jangan putus asa dalam berpegang kepada firman Tuhan. Tetaplah teguh dalam iman dan setia dalam ketaatan. Hal yang ketiga, saudara, keunggulan iblis adalah dia mengenal titik lemah manusia. Iblis sudah mengamati perilaku manusia selama ribuan tahun. Jadi dia tahu persis di mana celah yang bisa dia masuki untuk menghancurkan benteng pertahanan kita. Kalau kita kuat dalam hal keuangan, mungkin iblis tidak menyerang di sana. Iblis bisa menyerang dalam hal yang lain. Mungkin itu dalam hal kesombongan, hawa nafsu, atau hubungan
dalam keluarga. Iblis suka untuk menyerang titik yang paling lemah dalam kehidupan kita di saat yang tidak terduga. Dan itu sebabnya saudara, menghadapi strategi iblis, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Dalam segala waktu dan keadaan, mari tetap sadar secara rohani dan berjaga-jaga di dalam iman kita. Jangan biarkan iblis mengalahkan saudara dan saya, tapi jadilah pemenang-pemenang karena kita sudah diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah pemenang, dan iblis tidak punya kuasa atas kita. Karena itu jangan tertipu oleh iblis, jangan diperdayai, tapi lawanlah iblis dan raih kemenangan dengan senantiasa tunduk taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadari iblis tidak berhenti untuk menggoda dan mencobai kami. Dan iblis mau untuk menjatuhkan, bahkan membinasakan kami. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami bersikap menghadapi segala tipu daya iblis dan menghadapi segala strategi yang iblis miliki untuk menyerang kami. Berikan kami hikmat ya Tuhan, untuk selalu mengerti, dan tolong kami supaya kami selalu tekun berbuat yang baik dan selalu ada dalam kebenaran-Mu, serta menyadari segala kelemahan kami dan memperbaharui hidup kami, menguatkannya di dalam firman-Mu supaya kami tidak lemah tapi kuat di dalam Tuhan dan senantiasa berjaga-jaga dalam segala keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami percaya, kami terima lawatan dan mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.